Belajar berwirausaha di sekitar tempat tinggalmu. Tentu ada seseorang yang membuka usaha warung atau toko sembako. Kegiatan yang dilakukan orang tersebut termasuk wirausaha. Jika kamu memiliki cita-cita menjadi wirausahawan, kamu harus kreatif dan optimis. Berwirausaha bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain jika usaha yang dibangun bisa berkembang dan maju. Baca dan pahami teks berwirausaha. Dari jurnalis menjadi wirausaha, Novan Nurul Alam awalnya adalah seorang jurnalis ekonomi yang tertarik dengan bisnis kuliner. Pada tahun 2017, ia memutuskan untuk beralih profesi dan memulai bisnis olahan pisang. Novan melihat peluang saat pisang crispy sedang populer, tetapi ia ingin membuat produk yang lebih tahan lama. Akhirnya, ia menciptakan nugget pisang dengan nama Si Madu Pisang. Produk ini mendapat respons positif dari konsumen dan menjadi populer. Novan memasarkan produknya lewat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Dengan modal awal Rp800.000, ia berhasil meraih omset jutaan rupiah dalam waktu singkat. Meskipun sukses, Novan tetap rendah hati dan terus berinovasi agar bisnisnya bertahan. Salah satunya dengan menjaga kualitas produk dan mengadakan promo. Jawab pertanyaan berikut dari teks yang sudah dibacakan tadi. 1. Mengapa Novan beralih dari jurnalis ke bisnis kuliner? Novan melihat peluang bisnis olahan pisang yang menarik dan memutuskan untuk mencoba usaha sendiri. 2. Apa yang membuat nugget pisang Novan unik? Nugget pisang buatan Novan lebih tahan lama dibandingkan pisang crispy biasa. 3. Bagaimana Novan memasarkan produknya? Ia memanfaatkan Instagram, WhatsApp, dan platform digital lainnya. 4. Apa yang dilakukan Novan agar bisnisnya tetap sukses? Novan menjaga kualitas produk dan sering mengadakan promo untuk menarik pelanggan. Ide pokok paragraf. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal atau akhir sebuah paragraf. Ide pokok juga dapat ditemukan di seluruh paragraf. Hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Berikut cara menemukan ide pokok dalam paragraf. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca setiap kalimatnya. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai informasi penting tiap paragraf. Idiom. Idiom adalah jenis bahasa kiasan. Idiom berupa gabungan kata yang memiliki makna baru. Idiom sering digunakan sebagai sebuah ungkapan. Contoh, pengusaha itu sudah gulung tikar. Gulung tikar yang dimaksud adalah bangkrut. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara dua orang atau lebih. Wawancara dapat berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber merupakan orang yang dimintai informasi. Adapun pewawancara adalah orang yang bertanya pada narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan bertanya dan menjawab kata tanya. Tujuan wawancara adalah untuk melengkapi suatu penelitian, memperoleh data, dan memperoleh informasi. Pertanyaan untuk wawancara. Saat wawancara, pewawancara membacakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan. Menyusun daftar pertanyaan sebaiknya menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara sebagai berikut. 1. Kata apa digunakan untuk menanyakan suatu hal. 2. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. 3. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. 4. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. 5.
Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. 6. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau cara. Pewawancara harus memperhatikan etika berwawancara agar wawancara dapat berjalan lancar. Berikut etika berwawancara. 1. Ucapkan salam sebelum wawancara. 2. Perkenalkan diri dengan sopan. 3. Ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas. 4. Catat jawaban yang diberikan narasumber. 5. Ucapkan terima kasih setelah wawancara. Laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara adalah dokumen yang menyajikan informasi dari proses wawancara. Laporan ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan tujuan dan latar belakang narasumber. Selanjutnya, bagian pelaksanaan wawancara mencantumkan waktu dan tempatnya. Diikuti oleh isi wawancara yang merangkum pertanyaan dan jawaban penting. Kesimpulan menyimpulkan temuan utama, sedangkan bagian penutup menyampaikan rekomendasi. Laporan ini penting dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, bisnis, dan penelitian, untuk menyampaikan informasi secara terstruktur dan jelas. Contoh wawancara. Narasumber, Rina, murid kelas 5 SDN Harapan Bangsa. Waktu, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Tempat, ruang perpustakaan SDN Harapan Bangsa. Pewawancara. Halo. Nama kamu siapa? Rina. Halo. Nama saya Rina. Pewawancara. Rina. Sekarang kamu di kelas berapa? Rina. Saya di kelas 5. Pewawancara. Apa pelajaran yang paling kamu suka di sekolah? Rina. Saya paling suka pelajaran matematika. Pewawancara. Kenapa kamu suka matematika? Rina. Karena menyenangkan. Saya suka hitung-hitungan. Kalau soalnya sulit, saya jadi semangat untuk mencoba sampai bisa. Pewawancara. Keren sekali. Kalau cita-cita kamu apa nanti? Rina. Saya ingin jadi dokter. Pewawancara. Kenapa ingin jadi dokter? Rina. Karena saya mau membantu orang-orang yang sakit supaya cepat sembuh. Pewawancara. Wah, cita-citamu hebat sekali Rina. Terima kasih sudah berbagi cerita. Rina. Sama-sama. Contoh singkat laporan hasil wawancara. Narasumber, Rina. Murid kelas 5 SDN Harapan Bangsa. Waktu, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Tempat, ruang perpustakaan SDN Harapan Bangsa. 1. Pendahuluan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelajaran favorit dan cita-cita Rina, murid kelas 5 SDN Harapan Bangsa. 2. Isi wawancara. Rina menyukai pelajaran matematika karena merasa senang dengan hitung-hitungan, terutama saat menghadapi soal yang sulit. Ia bercita-cita menjadi dokter untuk membantu orang sakit agar cepat sembuh. 3. Kesimpulan. Rina menunjukkan minat besar terhadap matematika dan memiliki cita-cita mulia menjadi dokter. Keinginannya patut diapresiasi dan didukung. Disusun oleh nama pewawancara. Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024.